Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh siswa kelas 7. Jumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan masih bisa melakukan kegiatan belajar walaupun belajar dari rumah. Tak lupa Bapak ingatkan untuk kalian selalu memakai masker bila keluar rumah. Rajinlah berolahraga dan rajin juga untuk mencuci tangan. Seperti itu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ini, baiknya kita berdoa yang akan Bapak pimpin. Ambil posisi berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan membuka bab yang baru, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Apa sih tujuannya mempelajari persamaan linear satu variabel ini? Pertama, siswa mampu untuk memahami konsep persamaan linear satu variabel. Yang kedua, siswa mampu menentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Dan yang ingin Bapak tekankan, ini merupakan dasar dari pembelajaran matematika untuk selanjutnya di kemudian hari. Jadi yang ingin berminat untuk mengembangkan ilmu matematikanya dimulai dari sini ya. Oke, kita mulai saja. Persamaan linear satu variabel, siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Setelah nanti materi kalian mengerjakan soal, kerjakan dengan baik ya. Oke, konsep persamaan linear satu variabel. Ya, persamaan linear adalah kalimat terbuka yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya berpangkat 1. Ya, kalimat terbuka apa sih Pak maksudnya? Ya, kalimat terbuka deskripsinya kalau dalam matematika seperti ini. Ya, misalkan 3x tambah 5 sama dengan. Nah, karena persamaan maka digunakan hubungan sama dengan. Sama dengannya di sini bebas ya, angkanya bisa berupa angka atau variabel. Bisa juga dengan angka 0. Namun harus diisi. Misalkan 3x tambah 5 sama dengan 6. Contoh. Atau yang lainnya misalkan x tambah 2 sama dengan 3. Ya. Kalau ini misalkan x tambah y sama dengan 3, ini bukan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena ada 2 variabel. Jadi kita hanya belajar satu variabel dulu. Ya, untuk 2 dan seterusnya akan dipelajari di tingkat selanjutnya. Oke, itu pengertian kalimat terbuka dan hubungan dengan sama dengan karena persamaan linear. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami apa itu konsep dari persamaan linear. Ya. Contoh yang lain gimana kalimat terbukanya? Kalau misalkan masih bingung ya, contohnya misalkan 2x sama dengan 4. Nah, ini juga kalimat terbuka. Misalkan y sama dengan 8. Nah, ini kalimat terbuka juga. Atau misalkan kalau emang ada negatifnya, misalkan negatif 3a sama dengan 6 misalkan. Juga bisa ya, ini kalimat terbuka. Atau misalkan ada pecahannya, misalkan y sama dengan min 3/2. Ini juga kalimat terbuka ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami contoh-contoh dari kalimat terbuka. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaian dari persamaan linear satu variabel ya. Untuk selanjutnya persamaan linear satu variabel akan saya singkat menjadi PLSP ya.
Sekali lagi disingkat menjadi apa? PLSP. Palsu ya. Enggak. Oke. Kita ambil sebuah contoh dari yang paling mudah dulu. Ya, di mana-mana contoh selalu mudah ya. Misalkan nomor 1, 3x sama dengan 6. Nah, tentukan nilai x-nya. Untuk mencari nilai x, kita menggunakan sifat perkalian dan pembagian. Ya, di sini kan 3x. 3x itu artinya 3 kali x. Betul? Di sini sebelah kanannya 6. Jadi untuk selanjutnya saya akan menyebutnya 3x ini berada di ruas kiri dan 6 ada di ruas kanan. Ya. Pemisahnya ya sama dengan. Oke. Jadi 3x artinya 3 kali x di ruas kiri dan 6 di ruas kanan. Maka untuk penyelesaiannya kita tulis dulu. Nah, 3 yang tadinya dikali x akan menjadi pembagi di sini. Ya, jadi karena diminta nilai x, maka x-nya sama dengan bukan 6 kali 3 tapi 6 dibagi 3. Jadi sebaliknya. Ya. Seperti itu. 6 bagi 3 berapa? 2. Nah, cukup mudah bukan? Kalau bisa pembagian, ya. Contoh yang lain, misalkan nomor 2. Sini deh biar lega. Misalkan min 4x sama dengan 8. Berarti x-nya berapa? 8 dibagi negatif 4 sama dengan 8 dibagi negatif 4, positif dibagi negatif, maka negatif. 8 bagi 4 2. Jawabannya negatif 2. Oke, lagi contoh yang ketiga. Misalkan min 2x sama dengan min 16. Ya, baik di ruas kiri ataupun di ruas kanan nilainya sama-sama negatif. Maka x-nya negatif 16 dibagi negatif 2. Negatif bagi negatif maka menjadi positif. Ingat ya, negatif dibagi negatif menjadi positif. Hasilnya 16 dibagi 2 8. Nah, ini contoh yang ketiga. Oke. Bila kurang mudah sekali lagi ya kita pisah dulu. Contoh nomor 4. Misalkan min 3x sama dengan 5. Maka x-nya 5 per min 3. Ya, kalau di 5 dibagi min 3 kan hasilnya 1, sekian. Maka biarkan dalam bentuk pecahan jawabannya, tidak perlu diubah ya. Itu. Jadi begitulah untuk awal mula dari penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan 2 suku ya. Nah, sekarang kita meningkat contoh yang kelima. Kita meningkat 3 suku misalkan. 2x tambah 4 sama dengan misalkan 8. Ya. Jadi untuk penyelesaiannya mencari x-nya ini ya. Apakah variabelnya selalu x? Enggak, variabelnya bebas. Nantinya sesuai dengan soal ya. Kalau yang ditanya y ya y, kalau x ya x. Ya. 2x tambah 4 sama dengan 8.
maka ada yang berupa variabel dan juga yang berupa angka. Kita pisahkan dulu ya, mana yang variabel, mana yang angka. Usahakan yang variabel berada di ruas kiri semua, angka ada di ruas kanan semua. Maksudnya apa? Ya, bila ada angka di ruas kiri, maka pindahkan ke ruas kanan. Begitupun sebaliknya, jika ada variabel di ruas kanan, maka pindahkan di ruas kiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini 4 ada di ruas kanan. 4 ada di ruas kiri. Maka harus dipindahkan ke sebelah 8 yang ada di ruas kanan. Bila pindah ruas, maka akan menjadi kebalikannya atau lawannya. Ya, kayak tadi ya kan, perkalian pindah ke kanan jadi pembagian. Kalau pertambahan pindah ke kanan jadi pengurangan. Oke, seperti itu. Ya, kita lanjut. 2x sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 dibagi 2. Maka hasilnya 2. Kurang lebih seperti itu. Ya, dipahami dulu untuk materi ini. Ya, ini contoh yang 3 suku. Ya, nanti terakhir kita sampai 4 suku. Oke, kita lanjutkan. Contoh nomor 6. Ya, kadangkala di dalam soal juga ada soal yang sebenarnya sama tetapi dibuat bentuknya berbeda. Seperti ini. Misalkan 2y dikurang 4 sama dengan 20. Ya, atau jangan plus mulu ya. Sekarang kita coba misalkan yang agak sulit, min 2 kali dalam kurung y dikurang 4 sama dengan 20. Maka penyelesaiannya kita kali dulu ya, dimana min 2 dikali y jadi min 2y, lalu min 2 dikali min 4, min kali min plus 2 kali 4 8. Nah, setelah menjadi 3 suku seperti ini, caranya sama dengan contoh nomor 5. Berarti 8 pindah ke ruas kanan, berada di sebelah 20. Oke, min 2y nya tetap, 20 nya juga tetap. 8 yang tadinya positif jadi negatif ya, lawannya. Ingat lawannya ya, ingat jangan sampai salah. Itu yang Bapak tekankan. Min 2y nya sama dengan 20 dikurang 8 sama dengan 12. Ya nggak muat ya, geser ke kanan dikit. Sehingga y nya 12 dibagi ini min 2. Positif dibagi negatif, negatif. Ingat ya, positif bagi negatif, kalau berbeda itu negatif. 12 bagi min 2 berarti negatif 6 jawabannya. Ya, mudah-mudahan paham sampai di sini. Oke. Kita lanjut ke contoh nomor 7 yang terdiri dari 4 suku. Misalkan ya, contoh yang ketujuh ya, 2x min 6 sama dengan x plus 5. Loh, ada 4 suku ya, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk penyelesaiannya, mencari nilai x ini, variabel yaitu 2x, yang ada variabelnya maksudnya yaitu 2x dan x, dikumpulkan di ruas kiri. Untuk angka atau konstanta yaitu min 6 dan 5, kumpulkan di ruas kanan. Berarti ada yang harus dipindah. Pertama kita kumpulkan
variabel dulu di ruas kiri, berarti 2x-nya tetap karena sudah ada di ruas kiri. X-nya pindah ke ruas kiri dari ruas kanan. Di sini X-nya positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif. Ya. Sama dengan 5. Kok minumnya nggak ditulis Pak? Ya, minumnya kan pindah ke samping 5. Jadi yang tadinya negatif menjadi positif. Ya, ini hanya salah satu cara ya. Sebenarnya banyak cara yang bisa diberitahukan dan bisa kalian cari gali sendiri dengan cara kalian masing-masing. Ya, mungkin kalau di sekolah bisa dijelaskan satu persatu karena waktunya terbatas. Belajar dari rumah kita gunakan cara yang umum saja. Oke, kita lanjut. 2x dikurang x berarti 2x dikurang 1x. 2 kurang 1, 1. Ya, ingat ya. Kalau x tidak ada nilai angka di depannya berarti bernilai 1. 2x dikurang x, 1x berarti kita tulis x. Sama dengan 5 tambah 6, 11. Maka jawabannya ini. Ya. Nah, untuk soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir, yang ke-8 misal, ya. Seandainya misalkan ada A sama dengan B tambah C. Ya, sekarang kita lihat di sini. Misalkan A-nya 20. Ya, C-nya 4. B-nya berapa? Gitu. Maka untuk menjawabnya kita ganti ya A-nya. Ya, tadi A sama dengan B tambah C, A-nya ganti dengan 20. B-nya tidak perlu diganti. C-nya ganti dengan 4. Nah, kan di sini kita lihat variabelnya ada di kanan. Angkanya ada yang di kiri. Apakah variabelnya dipindah ke kiri seperti yang tadi? Ya, tidak perlu juga ya. Sebenarnya posisi variabel baik di kiri atau di kanan tidak ada masalah karena sudah dipisah dengan tanda sama dengan. Yang penting kumpulkan angka dan variabel di salah satu ruas. Ya, jadi kita kumpulkan 4 ke 20. Ya. Jadi 20-nya tetap, 4-nya positif jadi negatif 4. B-nya tetap 20 dikurang 4 sama dengan 16, sama dengan B. Atau bisa ditulis B sama dengan 16. Ini juga sama. Oke. Inilah pembelajaran kita pada hari ini, pengenalan dasar dari persamaan linear satu variabel atau PLSP. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau belum paham silahkan diulangi videonya sampai kalian benar-benar paham. Dan setelah sudah paham, silahkan mengerjakan tugas yang sudah Bapak sediakan pada link yang sudah di-share oleh wali kelas kalian. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya. Semoga menjadi pembelajaran yang baik bagi kalian semua dan bisa dipahami. Bapak akhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.